Siapa yang pernah berkunjung ke Jepang? Yang sudah pernah pasti tahu kan betapa kerennya negara ini. Masyarakatnya terkenal disiplin. Budaya dan tradisinya terjaga sangat baik. Dan pastinya punya teknologi canggih. Negara matahari terbit ini juga terkenal karena kulinernya. Makanan Jepang salah satu yang terlezat di dunia loh. Ada banyak bahan masakan yang membuat makanan Jepang punya cita rasa khas. Mulai dari kecap khas Jepang sampai gluten gandum. Nah, mau tahu keunikan bahan masakan khas Jepang ini? Bagaimana cara membuatnya? Yuk, simak cerita lengkapnya di Unyil Keliling Dunia hari ini. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Di laptop si Unyil, kita belajar bersama. Konnichiwa. Nah, sekarang Unyil berkunjung ke Hokkaido yang terletak di bagian paling utara Jepang. Pulau terbesar kedua di Jepang ini terkenal sangat subur, makanya jadi salah satu pusat pertanian. Bicara tentang pertanian, tanaman serealia ini selalu ada dalam makanan di banyak negara, tidak terkecuali Jepang. Iya, betul, gandum. Biasanya gandum diolah menjadi tepung. Nah, kalau di negara matahari terbit ini memanfaatkan gluten atau sejenis protein yang terdapat dalam gandum untuk diolah menjadi bahan masakan. Gluten gandum mulai diperkenalkan di Jepang pada abad ke-8. Olahan pertamanya berupa mie udon. Kini masakan Jepang berbahan gluten gandum makin bervariasi loh. Nah, mau tahu apa saja itu? Let's go, ikuti Unyil. Wih, asik banget ya jalan-jalan di Jepang. Wah, iya Mbul, udaranya sejuk banget ya. Walaupun banyak kendaraan, tapi nggak ada polusi ya Mbul. Ya iyalah, kan kendaraan di negara ini ramah lingkungan, Nyil. Aduh, Ambu lapar banget nih, Nyil. Kita cari makanan yuk. Mbul pasti suka deh. Bener ya, awas ya kalau nggak enak, Nyil. Ayo, Nyil. Ini nih yang namanya gluten. Protein gandum ini memang bertekstur kenyal. Ada dua jenis gluten gandum. Pertama bernama fu, yang dibuat dengan cara direbus atau dikukus. Dan yang kedua yakifu, cara buatnya dengan dipanggang. Oke deh, pertama kita lihat cara membuat fu yuk. Masukkan tepung beras, pewarna hijau berbahan alami, dan pastinya gluten gandum ke dalam mesin giling. Sip, giling selama 5 menit. Nah, selagi menggiling, tambahkan air panas secukupnya. Adonannya seperti loncat-loncat gitu ya. Hasil gilingannya masih kasar nih, makanya harus kita haluskan dalam mesin unik ini. Ada tuas yang akan memutar adonan sampai halus. Unik banget kan? Oke deh, kalau sudah halus, keluarkan adonan funya ya. Harus hati-hati karena mesinnya masih berputar. Lanjut, masukkan adonan ke dalam cetakan kayu. Gluten gandum ini bisa dibuat menjadi warna-warni loh. Tinggal disesuaikan dengan bahan pewarnanya saja. Makanya ada gluten gandum yang berwarna kuning dan pink juga nih. Yuk, kita susun seperti ini. Bentuk sampai memanjang seperti ini. Lalu timbang agar beratnya pas 200 gram. Sip deh. Tinggal masukkan dalam cetakan kayu seperti ini. Hasil punya nanti bisa aneka bentuk, tergantung bentuk bagian dalam cetakan. Ikat cetakan kayunya yang kuat ya. Siap kita rebus selama 13 menit deh. Pabrik ini sudah berpengalaman membuat gluten gandum selama 108 tahun loh. Wow, lama banget. Nah, setelah direbus, ini dia gluten gandum alias fu khas Jepang. Wih, cakep banget, warna-warni. Pabrik ini membuat gluten gandum aneka bentuk dan warna. Wah, bikin unyil ngiler aja. Oke, sekarang waktunya membuat gluten gandum yang dipanggang atau yakifu.
Mulai dengan menggiling adonan gluten gandum. Sesuaikan dengan ukuran dan tebal yang diinginkan. Jangan lupa taburi dengan tepung agar tidak lengket. Baru deh, masukkan ke dalam mesin cetak. Wah, mirip nih ya. Lalu potong berukuran 5 mm. Sip deh. Sekarang kita ayak hasil potongannya agar sisa tepung yang menempel bisa terlepas. Lalu panggang adonan selama 10 menit dengan suhu sekitar 160 derajat Celcius. Dan tada, ini dia hasilnya. Adonan kecil tadi sudah mengembang, berbentuk seperti bola. Unik banget nih. Setiap hari pabrik ini bisa membuat ribuan yakifu loh. Gluten gandum buatan pabrik ini sudah dijual ke seluruh Jepang. Tekstur gluten gandum ini memang kenyal seperti daging. Makanya gluten gandum banyak digunakan sebagai daging tiruan. Nah, kalau di Jepang, gluten gandum biasa diolah jadi sop, roti, takiawase, dan okonomiyaki. Kalau rasanya dijamin lezat dan pastinya bergizi dong karena kaya protein. Aduh, Embul, kemana sih? Ini kan negara orang. Kalau nyasar di Tanah Abang sih, Unyil tahu jalan pulangnya. Embul, Embul. Kemana sih? Enak banget nih, kenyal-kenyal enyoy. Karena cuma dikit, jadi Embul ngumpet deh. Nah, ini dia nih. Dicariin gak ketemu-ketemu. Makan sendirian lagi. Bagi-bagi dong, Unyil. Embul. Kan Unyil yang nunjukin tempat ini. Embul kan lapar, Nyil. Dasar Embul, gak setia kawan nih. Payah. Ya, maaf deh, Nyil. Masakan Jepang terkenal punya cita rasa yang khas. Ternyata rahasianya ada di bahan masakan yang satu ini nih. Namanya soyu alias kecap Jepang. Yang bikin beda kecap Jepang ini adalah rasanya. Karena kecap Jepang punya 5 rasa sekaligus loh. Gabungan rasa asin, asam, pahit, gurih, dan manis. Mantap! Nah, mau tahu kok bisa ya kecap Jepang punya rasa dan aroma yang khas? Bagaimana cara membuatnya ya? Nah, biar nggak penasaran, Unyil ajak langsung ke pabriknya. Come on! Oke deh, kita sudah sampai di pabrik kecap Jepang nih. Lokasinya di Noda, Prefektur Chiba. Pabrik ini sudah membuat kecap dari tahun 1600-an loh. Uniknya, selama 400 tahun, bahan untuk membuat kecapnya masih sama. Tidak ada yang berubah. Ada 4 bahan utama, yaitu kedelai, gandum, garam, dan air. Ada juga ragi koji untuk fermentasi alami membuat kecap. Yuk, kita mulai dengan membuat soyu koji. Tambahkan ragi koji ke dalam campuran kedelai rebus dan gandum bakar yang sudah ditumbuk seperti ini. Sip, selanjutnya simpan campuran selama 3 hari agar jamur aspergillus bisa tumbuh. Oke deh, setelah 3 hari soyu koji sudah jadi nih. Tinggal tambahkan air garam. Nah, hasil jadinya disebut moromi. Yuk, masukkan moromi ke dalam tangki besar. Disinilah proses fermentasi terjadi. Waktunya bisa sampai berbulan-bulan loh. Yap, kecap kualitas bagus memang butuh waktu lama untuk membuatnya. Nah, zat enzim yang terbentuk saat pembuatan soyu koji mulai bekerja saat fermentasi nih. Enzim akan mengubah protein kedelai dan pati gandum menjadi asam amino dan gula. Gabungan asam amino dan gula inilah yang bisa menghasilkan 5 rasa sekaligus. Selain itu bisa menghasilkan warna kecap yang hitam. Sekarang masukkan moromi ke dalam kantung kain berbahan nilon. Lalu peras seperti ini. Nah, hasil perasan inilah yang dinamakan kecap. Dalam proses ini butuh kain nilon sepanjang 2.800 meter loh. Panjangnya.
Lanjut, panaskan kecap dengan suhu tertentu. Berfungsi untuk mengatur warna dan aroma pada kecap. Sip deh. Sekarang kecap siap kita kemas nih. Pakai mesin kemas canggih dong. Kecap Jepang ini sudah dikirim ke lebih 100 negara, termasuk Indonesia juga. Banyak sekali masakan Jepang yang menggunakan kecap soyu ini. Salah satunya mie ramen. Mie khas Jepang ini menggunakan kecap soyu untuk menambah cita rasa. Pantas saja enak. Kecap soyu juga enak loh sebagai pelengkap rasa untuk cemilan. Ini bukan cilok ya, tapi mie terasi dango. Wah, teman-teman unyil, lah banget makannya. Fungsi kecap tidak hanya sebagai penambah rasa makanan saja, bisa juga untuk menghilangkan bau amis dan mencegah bakteri pada makanan. Mantap! Jadi, sudah pada tahu kan rahasia kelezatan masakan Jepang? Duh, ngaso siang-siang gini adem bener. Tidur mumpung nggak ada yang gangguin. Dia malah kasihkan tak iya. Ini nih orangnya yang kabur gitu aja. Bu Juria kasih pelajaran ini. Wah, Bu Juria, unyil sih, nggak ikut-ikutan ya. Nang tenang nak unyil. Nih, kan makan tak iya. Biar ger-seger matanya nanti. Biar ndak tuh ngantuk. Mau mana. Sedap bener rasanya. Makasih Bu Juria. Pak Oga lucu, makan sambil tidur. Makan yang banyak. Bangun. Astagfirullah. Ih, kok asin banget sih mulut Oga? Ih, kan tadi Pak Oga disuapin sama Bu Juria. Gimana? Enak. Gara-gara kamu, Pak Oga, masakan saya jadi keasinan. Ampun Bu Juria, Pak Oga salah ambil kecap. Pak Oga. Ada banyak cemilan khas Jepang yang enak dan unik. Sebentar lagi Unyil mau bahas puding khas Jepang. Nah, mau tahu seperti apa? Nonton sebentar lagi ya.